ya Mas Eki ya, aduh baik banget ya. Oke. Oke, inilah ironis Ayo cepet. dari republik kita yang didirikan oleh keringat dan darah dari para pahlawan yang mengorbankan bahkan nyawanya. Ada seorang presiden yang telah diberikan kekayaan yang luar biasa dari keringat rakyat. Tadi kami baru mengunjungi sebuah lahan ya yang sedang dibangun sekarang seluas 12.000 meter persegi ya untuk dari rakyat untuk Joko Widodo. 12.000 meter persegi katanya di sana ada harganya 12 juta, ada yang 10 juta, ada 15 juta, bahkan ada yang 30 juta per meter katanya. Dengan nilai 10 juta per meter saja ya, dengan luasan lahan 120.000 meter persegi, itu uang rakyat sudah 120 miliar rupiah untuk Joko Widodo. Dan ditaksir dengan bangunan itu 204 miliar rupiah. Ya, baik lahan maupun bangunan untuk Joko Widodo. Dan sekarang Joko Widodo juga masih dibiayai pensiun 30 juta per bulan. Dan juga dibiayai segala macam kebutuhannya. Tetapi permintaan rakyat yang sangat minimal, yang sudah seharusnya seorang pemimpin republik yang pernah memimpin 10 tahun, itu menunjukkan ijazahnya. Kalau ini terjadi di negara demokrasi maju, maka Joko Widodo seharusnya sudah sepantasnya di penjara. Sudah sepantasnya dia wajib dan seharusnya menunjukkan ijazahnya yang dipakai dia sebagai untuk mencalonkan diri sebagai presiden sejak tahun 2004 sampai 2024. Ya, oleh karena itu kami mendesak di sidang CLS ini seharusnya ya, inilah tempat yang paling bermartabat bagi Joko Widodo untuk mengaku sesungguh-sesungguhnya. Sesungguh-sungguhnya sebenar-benarnya. Apakah Anda lulus sarjana penuh dari UGM? Apakah Anda hanya berhenti di sarjana muda tahun 83? Atau Anda hanya drop out di 2 tahun pertama di Fakultas Kehutanan UGM? Sesuai dengan 2 tahun registrasi yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada konversi yang lalu. Di mana bisa kita perhatikan juga bahwa transkrip nilai dari Joko Widodo itu kosong. Ya, tulisan tangan itu tidak baku, yang seharusnya di mesin ketik, ditulis pakai mesin ketik, distempel basah, tanda tangan otoritas dekan dan pembantu dekan. Inilah ironis dari sebuah bangsa. Kita memiliki pemimpin yang sudah 10 tahun mengaku sebagai insinyur dari Fakultas Kehutanan UGM. Dibiayai hidupnya, dikasih fasilitas rumah untuk pensiun sebesar 204 miliar. Walaupun itu bertentangan dengan Perpres nomor 81 tahun 2004 yang seharusnya maksimal 20 miliar. Ini harusnya KPK harus mengusut ini secara tuntas. Kenapa Joko Widodo menerima 204 miliar uang rakyat? Dan kami temukan di sana tidak ada pelangkat. Padahal uang itu adalah uang rakyat, uang APBN, harusnya ditulis proyek sekian miliar. Tetapi kontraktornya di sana tertutup. Berarti uangnya belum tentu cuma 204 miliar. Bisa saja itu lebih. Itu uang rakyat itu loh. Keringat rakyat. Keringat kita-kita juga. Oleh karena itu, udahlah Pak Jokowi, hentikan ini, ya, tarik mundur itu putramu, ya, Wapres Gibran, ya, kalau nggak mau dimakzulkan mundur, karena anak Anda juga Gibran tidak pernah lulus SMA, tidak pernah punya ijazah SMA seperti yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 169 huruf R. Syarat minimal adalah lulus SMA. Yang dipakai oleh Gibran untuk mencalonkan diri sebagai wali kota Solo maupun Wapres adalah surat keterangan penyetaran ijazah yang tidak apple to apple, yang abal-abal dari Ditjendikdasmen. Makanya kita ya menuduh ada 3 lembaga negara yang berkomplot, bermufakat jahat untuk memuluskan Gibran sebagai calon wakil presiden 2024 yang lalu, yaitu KPU,
dengan menerbitkan peraturan KPU nomor 19 2023 pasal 8 ayat 3, juga Ditjen Dikdasmen yang mengeluarkan surat keterangan penyetaraan, dan terakhir yaitu Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat minimal 40 tahun. Oleh karena itu Pak Jokowi, sudahi kegaduhan ini. Anda jangan pura-pura miskin. Tampilan Anda boleh kelihatan sok miskin, padahal harta Anda setidaknya minimum itu 204 miliar dari hasil keringat rakyat. Keringat kami juga itu. Harusnya Anda berani, jujur. Ada 3 pilihan, apakah sarjana penuh, apakah sarjana muda tahun 83, atau Anda drop out di tahun kedua di Fakultas Kehutanan UGM. Ya, kalau rakyat ini menunggu semakin lama, semakin Anda tidak berani menampilkan ijazah Anda dan hanya berani kepada para termul, para relawan Jokowi, maka sebenarnya kesimpulan itu sudah diambil oleh rakyat bahwa Anda tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM dan bahwa ijazah palsu dari sarjana UGM Anda pakai sebagai syarat calon pemimpin tertinggi Republik ini. Begitu, terima kasih. Oke Bang, terima kasih.